Selamat sore saudara, globalisasi telah memberikan tantangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ekonomi, sosial, politik hingga budaya, termasuk adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Sejatinya hal ini mampu memberikan peningkatan kesejahteraan, termasuk bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki beragam potensi yang telah dilirik hingga ke tingkat dunia, mulai dari dunia pendidikan, mulai dari dunia sosial, termasuk juga budaya dan pariwisata. Lalu bagaimana sebenarnya masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta bisa memiliki ketahanan untuk kemudian memenangkan persaingan di era global? Kami akan membahas bersama di ranah publik kali ini. Kami hadir 1 jam dan Anda bisa berbincang juga bersama dengan narasumber kami yang ada di studio. Di studio telah hadir 2 tamu kami, Bapak Agung Supriyono Esa, Kepala Badan Kesbangpol DIY, dan Bapak Dr. Agus Herwanto Hatna, Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Pak Agung, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Hatna, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dialog kita sore ini adalah kerjasama TVRI Jogja dengan Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk memperjelas topik bahasan kita, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan terlebih dulu visualisasi berikut ini. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki banyak daya tarik, baik untuk destinasi kunjungan wisata maupun untuk tempat tinggal. Dari potensi alam maupun sejarah yang dimiliki, menempatkan DIY sebagai destinasi wisata kedua setelah Bali. Dari banyaknya kampus dan sekolah ternama di dalamnya, membuat banyak kaum muda dari berbagai suku dan daerah datang ke Yogyakarta untuk menimba ilmu. Dari sinilah, Yogyakarta sering disebut sebagai miniatur Indonesia. Dari potensi yang dimilikinya, Yogyakarta memiliki peluang untuk memperkuat kondisi ekonomi masyarakatnya. Menurut data Lemhanas, tingkat ketahanan nasional DIY berada pada indeks 2,97, artinya berada pada posisi cukup tangguh atau moderat. Namun demikian kondisinya berbanding terbalik jika dilihat dari tingkat kesenjangan ekonomi. DIY menempati peringkat kedua setelah Papua, artinya perputaran uang hanya ada pada kalangan tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan munculnya rumah karaoke, pasar modern, mal, apartemen, hotel, pergeseran penguasaan tanah dan pertambangan berpotensi memunculkan konflik, terutama antara kelompok pribumi dengan pendatang. Menurut riset perubahan sosial kerjasama Bakesbang Linmas DIY dan PSKK UGM tahun 2013 hingga tahun 2015, menunjukkan gejala penurunan aksi premanisme. Namun kecenderungan tumbuhnya perekonomian harus dicermati, terutama ketika ada perbedaan antara skill yang dibutuhkan lapangan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja. Meningkatnya daya beli masyarakat memungkinkan terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti penggunaan nafsa. Potensi ekonomi yang diperoleh dari orang luar daerah yang datang ke Yogyakarta menjadi rawan terhadap munculnya potensi konflik karena perbedaan suku, agama, dan budaya. Selain tantangan dari dalam, ada juga tantangan dari luar seperti pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN yang memungkinkan terjadinya perdagangan bebas dan persaingan bebas juga harus segera disikapi. Diperlukan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat yang didukung dengan kebijakan pemerintah. Di samping itu, juga diperlukan adanya penguatan ketahanan seni, agama, dan budaya. Jika ketahanan ekonomi, seni, budaya, dan agama masyarakat di DIY kuat, maka akan bisa menghadapi segala tantangan dan gejolak yang ada, baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di DIY, kita bahas di ranah publik, dan ranah publik kali ini kerjasama TVRI Jogja dengan Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agung, barangkali kemudian pemirsa kita bertanya, begitu kenapa Kesbangpol memberikan concern atau perhatian terhadap upaya penguatan di bidang sosial dan ekonomi? Mungkin bisa dijelaskan dulu sebagai pijakan awal. Ya. Jadi begini, satu hal yang memang cukup tantangan bagi pemerintah melalui Kesbangpol. Pertama berkaitan dengan struktur baru yang memang saat sebelumnya menjadi Badan Kesbang Linmas saat itu belum ada bidang yang spesifik ini, yang pertama. Kemudian ketika ada bidang yang spesifik ini, ada beberapa hal yang telah kami lakukan penelitian dengan PSKK UGM yang tadi telah disebut banyak di sana. Cukup menarik ketika kami membidangi tentang
bidang ketahanan, seni, budaya, ekonomi, agama ya. Ada sub bidang ekonomi sendiri, ketahanan sub bidang ekonomi sendiri yang perlu perhatian khusus. Sekalipun bersamaan dengan bidang-bidang lain, terlebih pada sekarang satu hal yang sangat rawan untuk emat kami. Satu sisi kami melihat peluang Yogyakarta ini dengan pluralnya, potensi konfliknya tinggi. Satu sisi ada peluang yang harus ditangkap oleh masyarakat Jogja, yaitu bagaimana masyarakat ini mampu untuk mensikapi dengan perkembangan global, khususnya dengan perdagangan bebas ini. Nah, sampai sejauh mana masyarakat kita bisa menilai atau merasakan hal-hal yang kebijakan yang mungkin ada, ini sudah representatif belum? Ketika dihadapkan dengan sebuah konflik, dihadapkan dengan sebuah peluang yang cukup tinggi untuk peningkatan kesejahteraan, satu sisi regulasinya. Nah, ini sejauh mana? Kemudian persiapan mereka, baik dari hulu ke hilirnya kayak apa? Nah, kalau ini mestinya harapan kami pada saat ini, forum ini juga melalui media ini, kami bisa mendengar. Kemudian ketika kami bisa mendengar, maka kami akan mencoba mengundang berbagai pihak-pihak yang sangat berkompeten ini untuk menyampaikan beberapa masukan bagaimana kami dapat menjembatani atau memfasilitasi perumusan kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah dalam rangka peningkatan atau ketahanan masyarakat daerah. Jadi artinya Kesbangpol memfasilitasi upaya penjaringan aspirasi dari masyarakat dan kemudian mendorong agar ada regulasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kita melihat tadi ada sebuah tantangan tapi juga ada peluang sebenarnya. Dalam analisa Pak Agung, kita lebih kuat di mana saat ini? Ya, kalau saya lebih kepada satu ya, bagaimana menciptakan sebuah kondisi kondusif dulu. Kondusif dulu. Nah, dengan kondisi kondusif maka peluang ini akan didapat secara mudah. Tapi insya Allah Yogyakarta dengan kesiapan dan kedewasaan masyarakat, sekalipun ada potensi, secepat mungkin dapat dinetralisir. Kemampuan masyarakat, ketahanan masyarakat, bahkan penyangga ketahanan nasional itu Jogja, kata Gubernur Lemhanas kan gitu. Nah, makanya saya tidak ada kekhawatiran bahwa ke depan Yogyakarta dengan potensi seperti ini pun tidak mampu untuk membentengi, itu tidak ada kekhawatiran. Karena kesiapan masyarakat itu sendiri. Dengan kita lihat bahwa Yogyakarta itu apa sih yang nggak ada? Semuanya ada di sini. Semuanya ada. Tapi apa sih yang nggak bisa diselesaikan di Yogyakarta? Yogyakarta tetap menjadi barometer nasional. Ya, semua bisa diselesaikan, semua ada di sini, potensinya besar. Tapi tadi pertanyaannya kesejahteraannya kita juga cukup di bawah. Nah, ini tadi memang disampaikan bahwa ketahanan ekonominya ini mungkin 2,97 ya. Dan perputaran uang ini yang mendasarkan hasil penelitian itu ada pada level tertentu. Mungkin tidak sampai ke masyarakat atau bagaimana. Ini yang coba kita sesungguhnya kita cari. Level tertentu, yang level tertentu itu bukan orang Jogja begitu. Nah, kalau ini antara kesehatan si miskin dan si kaya itu memang jauh. Tapi ketika yang kaya ini uangnya tidak sampai atau bagaimana. Ini yang perlu kita gali. Apakah hasil penelitian itu benar? Baik. Nah, maka nanti mestinya kalau itu memang terbukti dari, kita bisalah kita lihat dari bank dan seterusnya, kita tahu dokumen itu. Kemudian kalau memang seperti itu mestinya ada upaya-upaya bagaimana ini bisa terselesaikan. Baik, Pak Hatna tadi kan disebutkan bahwa masyarakat Jogja dalam penelitian disebutkan relatif moderat dan tangguh, tapi secara kesejahteraan belum seperti yang diharapkan karena masih dekat-dekat dengan Papua begitu. Jadi apa yang kita bisa maknai? Oke. Jadi saya mau bicara dulu datanya sekarang ya, dari sisi ekonomi dan sosial, dan kemudian dari situ kita ingin melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi ketangguhan masyarakat Jogja ya, kita lihat positifnya dulu. Pada tingkat pendidikan, Jogja itu yang termasuk yang terbaik, 3 terbaik di Indonesia. Tingkat pendidikan yang dilihat dari angka partisipasi pendidikan mereka ya, itu tinggi lah, nomor 3 di Indonesia. Ukurannya kualitas atau tadi partisipasi? Angka partisipasi itu pada bahwa semua anak yang ada di Jogja sesuai dengan umurnya sekolah. Gitu, ya. Nah, itu. Kemudian dilihat dari angka kesehatan, dilihat dari angka harapan hidup, Jogja itu nomor 1. Jadi
orang paling tua di Indonesia. Indonesia. Kalau mau berumur panjang, pergilah ke Jogja. Itu nomor 1 di Indonesia. Ya. Kemudian dari sisi ya itu yang utama ya, untuk melihat bagaimana dari sisi kesejahteraan sosialnya. Tapi bagaimana dengan sisi ekonominya yang kita lihatnya, bahwa Jogja di Jawa itu yang paling miskin. Nah, di Jawa provinsi yang paling miskin itu Jogja. Ini saya harus katakan sejujurnya ya, pada semua warga Jogja ya, kita akui bahwa dalam data statistik kita Jogja itu provinsi termiskin. Itu mengacu Jawa. pada data BPS. BPS ya. Kemudian dari sisi ketimpangannya tadi yang disebut dalam cerita tadi, kita ukur dari indeks Gini. Gini rasio itu ukuran internasional yang dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara orang yang di bawah dengan yang di atas. Kita itu nomor 2 ternyata. Di bawah Papua. Ya, ketimpangannya 0,41. Di atas tingkat nasional 0,40. Nah, ini kan memprihatinkan ya. Memang ada kebingungan juga bagi kami yang di akademisi ini, kok datanya saling bertentangan. Lalu bagaimana kaitannya kita dengan MEA ini? Ya, sebelum sampai ke sana saya ingin memperjelas Pak, bagaimana menjelaskan kita ketimpangan nomor 2 setelah Papua, termiskin di Jawa, tapi harapan hidup tertinggi. Ini kan jadi karena karakter masyarakat Jogja yang nerima atau bagaimana? Nah, itu yang kita perdebatkan sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ada kesalahan di dalam metode kita? Jadi mengukur kemiskinan dan sebagainya untuk Jogja itu mungkin barangkali khas, ya, sangat khas sekali. Jadi secara metodologis bisa saja kita diskusikan itu, dan kita masih mendiskusikan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kalau di luar menurut itu, Pak Hatna sendiri lebih penting mana kemudian di antara banyak hal tadi, lebih penting harapan hidupnya tinggi karena berarti kan secara lahir batin bahagia, atau lebih penting mengukur dari sisi ketimpangan dan kemiskinan? Kalau kita berharap semuanya baik. Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ya. Harapan hidupnya tinggi, pendapatannya tinggi, wah, semua tidak ada ketimpangan, wah itu yang kita harapkan. Dan saya kira keistimewaannya di situ harapan kita. Hanya itu masih berproses. Ya, ini memang masih berproses ya. Dari sisi budaya mungkin juga bisa kita lihat, kalau dari data penelitian kita ya dengan Pak Agung ini, Jogja itu lebih terbuka betul. Jadi data-data kita menunjukkan bahwa orang Jogja lebih bisa menerima orang luar. Ya, dari suku maupun ras, agama apapun, itu data kita menunjukkan bahwa orang Jogja termasuk yang paling terbuka. Itu data tahun berapa Pak? Data riset kita tahun 2013 dan 2014. 2013. Nah, kita akan perbaiki pada tahun ini. 2016 ini juga kita ingin lihat apakah masih konsisten nggak orang Jogja ini. Nah, jadi kalau dari sini artinya kehadiran orang-orang luar yang mungkin pekerja dari asing itu mungkin tidak begitu menakutkan bagi orang Jogja, terbuka ya. Tetapi kalau lihat dari sisi kemampuannya itu yang masih kita harus diskusikan ya. Karena tadi ada persoalan-persoalan pada kesenjangan kemiskinan yang diduga juga pada aspek kapasitas dari warga kita. Mampu nggak? Gitu. Kita akan jeda dulu sampai di sini karena toleransi, keterbukaan, tapi juga jangan sampai masyarakat Jogja hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami di Ranah Publik, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik, memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di DIY. Pak Agung, agar ini kemudian tidak menjadi seolah-olah lip service-nya Pak Hatna begitu ya, Pak Agung mungkin bisa menjelaskan, karena tadi disebutkan kita cukup toleran, cukup relatif terbuka terhadap perbedaan, terhadap orang-orang asing yang masuk, tapi kemudian masyarakat kan juga beberapa kali sempat mendapatkan informasi ada kejadian-kejadian atas nama perbedaan suku dan agama misalnya. Jadi sebenarnya agar kemudian masyarakat juga bisa paham ukurannya bahwa kita relatif toleran itu dengan indikator apa, Pak Agung? Bisa dijelaskan. Jadi ada beberapa hal yang jelas bahwa satu bukti ya, yang memang sudah aksioma tidak bisa dipungkiri lagi. Yogyakarta itu ada berapa asrama? Masuk ya. Untuk Sleman dan kota tidak kurang dari 160-an sekian asrama yang terdiri dari berbagai provinsi lain. Itu satu bukti ya. Yang kedua,
Sekarang kalau kita lihat bahwa semua paham misalnya berkait dengan kepercayaan itu di Jogja ada semua. Dan hidup berdampingan. Dan hidup berdampingan. Bahkan seolah-olah di sana tidak begitu ada persoalan. Kemudian juga bagaimana kemampuan pemerintah. Pemerintah itu saya melihat ada hubungan trust yang cukup bagus lah. Ketika mereka harus bekerja sama dengan kemitraannya. Sehingga berupaya sedini mungkin untuk melihat berbagai persoalan yang ada di sana. Kita cobalah kita dekati dengan dialogis, dengan sosialisasi. Sehingga ya kadang-kadang potensi konflik itu tetap akan ada, tapi ketika konflik insya Allah tidak sampai dengan konflik. Dan bisa terselesaikan. Dan bisa terselesaikan. Kalau tahap konflik itu mungkin tidak di Jogjanya malah. Kalau di Jogjanya alhamdulillah kita dengan kemapanan dan oleh saya ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhaimin ya di sana, bahwa kita itu tidak seperti orang lain. Kalau orang lain mungkin bisa terlambat adaptasi, kalau orang Jogja jagonya adaptasi gitu loh. Nah, ini satu hal. Namun demikian ya tetap dengan kondisi yang seperti ini, dengan pengaruh daerah lain, kemudian ada hal baru, maka peningkatan kewaspadaan. Di lain sisi ekonomi juga kami lakukan kewaspadaan secara dini dengan melibatkan semua komponen dan mengingatkan bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah saja. Saya harap masyarakat, ya, ormas, orsos, pol, partai politik, penegak hukum, polisi, tentara, hakim, jaksa, itu juga merasa bahwa ini mari kita tanggung jawab bersama. Kesejahteraan, cipta kondisi kondusif, kemudian menjaga kerawanan itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi ini milik kita dan tanggung jawab kita. Kita bangun bersama, mulai dari diri kita sendiri. Baik, Pak Atta, ketangguhan di bidang sosial ini muncul karena kesadaran yang secara naluriah atau memang pada awalnya ada sebuah intervensi sosial begitu sehingga kemudian tercipta seperti ini, atau mungkin pengaruh pusat kebudayaan di Yogyakarta? Iya, kalau saya lihat Jogja itu memang dari dulu istimewa ya. Jadi lebih bukan karena sebenarnya dasarnya ya, kesejarahan, faktor budaya dan sebagainya yang itu menjadi ciri khas Jogja dan saya kira juga menjadi ciri khas dari Indonesia menurut saya. Basisnya kita itu kan sosial sebenarnya, bukan pada individual. Nah, contohnya itu memang ada di Jogja. Nah ini yang pemerintah memang masuk tapi bukan atas dasar intervensi. Jadi saya lebih melihat ini faktor budaya yang memang yang sudah mengakar. Ya betul, berkembang dan mengakar di Yogyakarta khususnya. Ya. Jadi itu kekuatan yang kita miliki. Nah, jadi saya kira pemerintah ya ini mulai Pak Agung tugas utamanya juga salah satunya adalah bagaimana mempertahankan ciri khas sosial budaya yang Jogja itu yang harus kita pertahankan sehingga atau malah justru kita tingkatkan ya. Dan menjadi yang katakan tadi barometer nasional. Di tingkat nasional. Gitu. Nah, tapi bahwa kemudian dalam persaingan global kita tidak hanya butuh kekuatan sosial, tapi juga butuh kemampuan yang real untuk bisa memenangkan persaingan. Iya, apa catatan Pak Hatta? Kalau saya mengatakan gini, nah sekarang ini kaitannya dengan MEA yang tadi ya, ingin saya katakan, kalau kita lihat data lagi sekarang, rata-rata bahwa pengangguran kita itu didominasi oleh lulusan SMA, SMA, SMK. Itu angkanya ya presentasi angkanya pada 9, sekian lah. Di Jogja ya, pengangguran ya, di Jogja secara nasional, secara nasional. Nah, ini mereka ini biasanya kan belum memperoleh kapasitas atau keterampilan tertentu untuk bisa masuk sektor formal. Ya. Akhirnya pergi ke sektor informal mereka ini. Nah, itu yang menciptakan pengangguran. Ya, di Indonesia kecenderungannya memang naik ya. Data terakhir menunjukkan peningkatan itu dan dominasinya masih oleh lulusan SMA, SMK ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan juga, berarti ada persoalan pada masalah keterampilan gitu. Ya, jadi keterampilan dari para lulusan kita ini belum bisa diserap oleh pasar tenaga kerja. Ini yang saya kira harus diperhatikan. Jadi kalau kemarin saya lihat Pak Jokowi ke Jakarta, ke Jerman, ya, beliau mengatakan bahwa
vokasi ya di sana bagus, mungkin bisa kita juga mencontoh di sana. Vokasi yang dimaksud di Jerman itu selevel vokasi di perguruan tinggi atau di pendidikan SMK di sini? Kalau di Jerman itu vokasinya sebenarnya sudah dimulai sejak SMP, ya. Sejak pendidikan menengah itu, sejak anak itu sudah keluar dari, sudah ya mengarah apakah mau ke akademik atau mau vokasi. Jadi ke sana itu sudah sudah ada pembidangan lah gitu ya antara anak yang lebih condong ke vokasinya atau kepada. Jadi mereka akan fokus belajar pada bidang dan minat yang ditekuni. Betul. Walaupun pada satu waktu tertentu apakah si anak vokasi mau tiba-tiba dia mau pindah ke akademik, itu ada prosedur atau prosesnya juga. Tapi artinya begini, kalau kita hanya berangkat vokasi itu hanya pada SMK, mungkin kita harus berpikir juga ya, apakah cukup gitu pertanyaannya kalau kita belajar dari Jerman itu. Ya, dengan waktu yang 3 tahun, kemudian mereka disiapkan untuk bekerja di sektor formal. Betul. Artinya ini kita bicara soal bagaimana perubahan kurikulum pendidikan secara nasional. Ya, secara nasional. Artinya kita sudah sejak dari awal memang mendesain itu. Bukan berarti mengatakan bahwa ini anak ini bodoh, anak ini pandai. Tidak ada kaitannya saya kira antara vokasi dengan akademik. Semuanya anak-anak minor. Tapi ini persoalan pada kemampuan mereka untuk masuk ke tenaga kerja yang kalau kita kerucutkan ke DIY sendiri, apa tantangannya? Apakah menghadapi tantangan yang sama? Saya kira sama, tantangannya juga sama ya. Kita persoalan juga sama yang di DIY ini, penyerapan pada tenaga kerja yang lulusan SMA atau SMK ini kan mungkin ya pada aspek kapasitas keterampilan itu yang masih harus kita cermati juga gitu. Nah, kalau MEA datang ini kan butuh banyak inovasi. Ya, butuh banyak inovasi, keterampilan dan sebagainya. Kalau lulusan, ya sekarang kita SMA, SMK saja lah yang kita fokuskan, yang tadi di bawahnya belum lah kita fokus ke sana ya. Kita harus fokuskan ini gimana anak-anak yang di SMA, SMK fokusnya bagaimana bisa menyerap tenaga kerja, diterima ya, bisa diterima oleh pasar tenaga kerja yang dasarnya pasti pada kemampuan inovasi ya di dalam produksi, dalam industri gitu. Dan itu menjadi semakin berat tantangannya ketika kita bicara sumber daya manusia dari negara lain bisa masuk ke Indonesia. Betul, ya. Saya kira ya kita memang tidak antipati ya dengan mereka. Saya kira kita harus welcome bahwa dalam era globalisasi itu nggak bisa ditolak seperti itu. Tapi kesiapan kita sendiri saya kira harus kita lakukan. Saya setuju dengan Pak Agung mengatakan bahwa tugas Kespangpol itu juga Kespangpol ya sekarang mempersiapkan regulasi itu. Saya selalu katakan bahwa bagaimana kenapa Jogja tidak ada saya sebut perda IS yang mengkait tentang local content. Jadi perlindungan terhadap potensi-potensi sumber daya lokal di Jogja gitu. Misalnya apa? Ya, maksud saya adalah kalau sekarang ada banyak industri yang masuk ke Jogja. Tadi kenapa ketimpangan itu besar? Diduga kan yang ini yang di bawah tidak bisa menikmati keuntungan dari yang namanya bangun mall, bangun apartemen, hotel. Karena emang dinikmati oleh karena ini industri-industri yang butuh tenaga kerja yang luar biasa ya. High teknologi lah gitu. Nah, ini nggak bisa mengikuti ke sana gitu. Nah, ini kita harus lindungi. Artinya bahwa Perdes ini harusnya mendorong bahwa SDM di Jogja itu harus bisa dilibatkan di dalam proses-proses produksi tadi. Baik. Lokal konten yang lain misalnya adalah sumber daya alam apa yang bisa atau sumber daya apa yang harus bisa dilibatkan di dalam proses produksi itu. Itu saya kira tetap bahwa di dalam kondisi globalisasi yang sekarang perlindungan terhadap aspek seperti ini penting. Ya. Pak Agung, cita-cita seperti ini kan sebenarnya bukan cita-cita yang baru begitu ya, karena kalau kita lihat beberapa saat juga sempat mengemuka misalnya pembukaan pusat perbelanjaan harus ada sekian area untuk UKM misalnya dan sebagainya. Realitanya apakah yang seperti diharapkan Pak Atta bisa terwujud? Ya, kalau kondisi sekarang mungkin kita bisa melihat realnya seperti itu. Mungkin juga belum sepenuhnya menjadi kehendak gitu. Artinya masih perlu adanya penataan kembali. Ya, penataan kembali agar apa yang diharapkan ini bisa sesuai. Oleh karena itu sesungguhnya mulai hal ini kami sangat berharap apa sih yang harus diperbuat dalam rangka terpenuhinya semua masyarakat
yang menghendaki tentang kemajuan, menghendaki peningkatan kesejahteraan dari sektor ini. Sebetulnya selain mungkin konten atau apa-apa, ini butuh apa sih? Nah, dari ini harapan kami ada masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk menghantar mereka untuk mensikapi ya masuknya MEA ini seperti hanya Pak Adna. Mungkin tidak itu saja, termasuk kesiapannya nanti menjadi skillnya kan gitu. Mereka dapat sesuai dengan kebutuhan dari negara yang masuk ke sini. Jangan saja sekarang mereka dari negara asing sudah mempersiapkan dari sampai tenaga lapangannya aja mereka sudah. Apakah kita akan sebagai penonton itu? Maka dari itulah kami berharap mudah-mudahan ada masukan yang sangat positif. Ya, terima kasih. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Ranah Publik akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kembali kita lanjutkan ranah publik. Pak Agung, meskipun sedang berproses termasuk penataan organisasi dan juga terus menjaring apa yang diinginkan masyarakat, tapi sebenarnya cita-cita dari ketahanan ekonomi dan sosial menurut kacamata Pak Agung sendiri seperti apa, khususnya dari sisi ekonomi? Ya, yang pertama dari sisi ekonomi itu mampu kompetitif lah. Jadi apa yang menjadi output atau hasil dari produk atau apapun yang ada di Jogja ini mampu berimbang dan mampu dari hasil perimbangan itu mampu untuk meningkatkan kesejahteraan yang jelas. Nah, tapi untuk itu kan tidak mudah. Artinya harus kesiapan dari hulunya kayak apa. Dan sekarang dalam posisi kayak apa? Sesungguhnya saya sangat berharap ini yang tahu pelaku. Ya. Pelaku ini baik dari proses awal marketingnya sampai bagaimana. Kemudian ini pelaku yang tahu. Kemudian bagaimana fasilitasi pemerintah yang ada kesenjangan di mana ini kan pelaku. Terlebih tadi disampaikan bahwa Pak Adna cocoklah sebagaimana yang disampaikan dari pencermatan penelitian bahwa masalah tidak sih ketika terkumpulnya sebagian dana itu pada kalangan tertentu. Dan ini menjadi hal yang utama untuk penggerak sektor ini bukan sih. Kalau ini penggerak, kenapa ini terjadi? Nah, hal-hal kayak ini yang mestinya menjadi keprihatinan kami, pemerintah, dan pemerintah ini berharap kalau toh memang demikian mesti ada solusi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Baik, Pak Agung, barangkali pemirsa juga perlu kita berikan pemahaman. Jadi peran Kesbangpol sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita bicara penguatan, misalnya UMKM, kita tahu ada di Sprindakop, kemudian pariwisata ada Dinas Pariwisata, kebudayaan sudah ada Dinas Kebudayaan. Jadi bagaimana sebenarnya nanti mensinergikan? Karena toh juga ada instansi-instansi lain yang betul. Jadi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2015 di dalam pasal 25 di pasal terakhir mengatakan bahwa tugas pemerintahan umum itu dapat melakukan koordinasi kepada instansi vertikal maupun SKPD yang ada di tempat dalam rangka konteks perumusan kebijakan khususnya sesuai dengan perdanya ini. Kami masih mengacu dua. Jadi ketika kami sebagai sekarang masih SKPD daerah, kami gunakan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja. Kemudian sisi lain Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, di sana ada tugas pemerintahan umum yang akan menjadi tugas Kesbangpol. Jadi merumuskan kebijakan teknis, ya tentu saja ini draft kebijakan teknis. Draft kebijakan teknis ini akan dirumuskan secara baik dan benar setelah mendengar dari masyarakat. Ya, atau ada peraturan pemerintah yang mendistribusikan untuk dibuat itu. Atau merupakan kearifan lokal yang dibangun
ya, yang tentu saja tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artinya ya ini menjadi penting karena agar pemahaman terhadap kewenangan dari Kesbangpol dan juga menghindarkan adanya ego sektoral dari masing-masing institusi untuk bisa Jadi memang kami punya koordinasi, fasilitasi, bahkan punya kewenangan untuk meminta ya kepada mereka. Ini kalau nanti ada penerapan undang-undang tentang pemerintahan umum ini sudah menjadi kewenangan presiden. Ya. Dan itu mendasar informasi bahwa pada tahun 2017 ya Kesbangpol menjadi instansi pusat. Gitu. Ya, dan kita berharap dengan adanya penguatan ini juga percepatan penguatan ekonomi maupun sosial bisa terus dilakukan secara terkoordinir gitu Pak ya. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu. Saya ke Pak Hatna lagi. Pak Hatna, kalau kita melihat memang ini kan tantangan yang tidak mudah, tapi seringkali yang muncul adalah pembelaan atau dalam tanda kutip pembenaran barangkali. Toh ketika sebelumnya kita sudah banyak kok yang masuk ke Indonesia atau masuk ke Jogja dan baik-baik saja. Jadi MEA sebenarnya bukan sesuatu yang perlu harus dikhawatirkan. Sepakatkah dengan itu Pak Hatna? Ya, saya kira saya sepakat ya. Artinya saya katakan tadi bahwa kondisi globalisasi sekarang ini artinya perkembangan ekonomi di satu negara itu nggak akan bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi di negara yang lain. Jadi kalau kita menutup diri itu malah justru berbahaya. Namun demikian saya juga mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu kita harus lindungi ya, pada kapasitas-kapasitas tertentu yang kita ingin bangun bersama tadi. Saya memaknai misalnya ini kan ketahanan ekonomi ya. Saya mendefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana faktor produksi kita bisa bertumbuh dengan kapasitas kemandirian kita sendiri, distribusi yang merata dan konsumsi yang juga merata baik dari sisi wilayah maupun antar golongan. Jadi itu yang saya maknai dengan ketahanan ekonomi. Artinya kita ingin mengatakan bahwa produksi itu tak penting, pertumbuhan menjadi sangat penting di negara ini, ya, termasuk di Jogja. Kita harus mengatakan bahwa kehadiran namanya mall atau apartemen dan sebagainya itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi bagaimana sekarang kita bisa memanajemen itu. Ya, jadi kehadiran mereka itu mestinya bisa bermanfaat bagi semua. Pak Hatna melihat sejauh ini belum memberikan kemanfaatan signifikan. Kalau dengan lihat indeks Gini kita yang 0,41 tadi, indeks ketimpangan itu, berarti hanya segolongan kelompok tertentu saja yang menikmati. Sementara kemacetannya dinikmati seluruh masyarakat. Nah, akibatnya adalah kita yang memperoleh ya, yang di tingkat umum ini. Saya kira itu yang harus kita perhatikan. Artinya kalau kita membangun ketahanan ekonomi, satu sisi kita juga harus tumbuh, tapi di sisi yang lain bahwa itu juga harus bisa dinikmati oleh semua kelompok. Nah, itu dalam proses-proses pengambilan kebijakan idealnya seperti apa sih Pak? Karena begini, ini proses ekonomi sudah berjalan, kegiatan sudah berlangsung, pembangunan dilakukan, tapi kemudian tiba-tiba kan setelah terjadi dampak ke masyarakat baru muncul review oleh para praktisi, oleh para akademisi yang kemudian menghitung dan mengukur bahwa ternyata kemanfaatannya tidak signifikan kepada masyarakat. Ketika proses pembuatan keputusan dilakukan, seberapa peran akademisi atau pengambil kebijakan ini melibatkan para praktisi? Ya, kalau selama ini kita merasakan memang masih kurang ya, artinya bahwa pengambilan kebijakan mungkin juga di tingkat nasional itu lebih dilakukan secara otonom lah negara gitu. Tidak banyak melibatkan kalangan di luar itu, jadi proses-prosesnya belum deliberatif, saya mengatakan gitu. Nah, berarti kalau dari sisi ini mestinya kita harus melakukan dialog itu secara terbuka untuk meninjau kembali seperti apa sih kebijakan. Kalau saya mengatakan saya tidak anti dengan pertumbuhan ekonomi, saya setuju dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau strateginya itu hanya mengandalkan pada, kalau sekarang kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita itu lebih pada pemberian kredit gitu. Kreditnya ternyata kalau data dari PDB kita itu kan 50% lebih adalah untuk konsumsi, berasal dari konsumsi rumah tangga ini. Berarti yang kita harapkan kan kredit itu untuk investasi. Ya, misalnya kita harus meninjau lagi kalau dengan demikian misalnya kebijakan tentang kredit kita ini. Arahnya harus seperti apa? Nah, ini yang saya kira data yang dimiliki oleh para saya kira BPS dan juga kalangan akademisi menjadi sangat penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi evidence based gitu kan dalam pengambilan keputusan kita itu. Saya kira penting. Jadi jangan hanya didominasi oleh pertarungan kepentingan di sini ya antar kelompok itu. Saya kira kita harus terbuka.
Pak Hatta, menurut Bapak di Jogja apa yang bisa diambil sebagai daerah istimewa, inisiatif apa yang kemudian atau kebijakan-kebijakan lokal apa yang bisa mewarnai sehingga kemudian menjadi berbeda dengan kebijakan di nasional yang kita bisa mengambil peran untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial lebih nyata ke masyarakat Jogja? Ya, saya tuh membayangkan ya Jogja itu menjadi barometer nasional di dalam policy making ya. Pertama tadi prosesnya pasti harus deliberatif ini. Ya Jogja kan tidak terlalu luas, saya kira kita bisa desain itu. Dan kami yang di perguruan tinggi juga pernah menerapkan hal-hal itu untuk isu-isu yang kecil ya, masalah-masalah pelayanan publik misalnya yang kecil. Nggak sulit itu dilakukan. Kedua adalah bahwa kita juga mengedepankan upaya untuk membangun rasionalitas di dalam pengambilan keputusan kita yang masih lemah. Itu yang saya katakan tadi bahwa evidence base itu menjadi sangat penting di dalam policy making kita. Kita juga nggak sulit kok, Jogja kecil untuk mencari data yang ada di Jogja sendiri itu bukan hal yang sulit. Sekarang kita lakukan dengan Pak Agung ini ya di Jogja kita punya tim, saya sebar ini ke seluruh kecamatan di DIY, ke seluruh kelurahan desa. Saya punya tim yang sekarang sedang melakukan riset tentang dinamika sosial dan potensi konflik itu. Itu bukan hal yang sulit, itu bisa selesai nanti dalam 2 bulan. Artinya kita betul-betul itulah Jogja gitu. Betul-betul bahwa data yang kita kembangkan itu berasal dari bawah. Gitu. Kalau kemarin Pak Jokowi juga mengkhawatirkan data-data tingkat nasional kok pada saling bertentangan antar kementerian gitu ya. Nah, mari kita bangun Jogja yang tidak terlalu luas ini dengan evidence base yang locality-nya itu sangat kuat. Baik. Ya, kita ada audiens yang ingin berpartisipasi. Kita silakan. Oke, silakan. Dari mana? Boleh sebutkan nama, silakan berdiri. Iya. Perkenalkan, nama saya Eka dari MMTC. Saya ingin bertanya, bagaimana menyiasati maraknya kekerasan yang mengancam kaum perempuan yang berkendaraan di jalan? Baik, terima kasih. Ya, saya akan ke Pak Hatna dulu. Kekerasan yang mengancam kaum perempuan di jalan ini fenomena musiman atau bentuk ekspresi terhadap ketimpangan sosial atau apa? Saya belum, tentu saja saya tidak berani untuk apa yang karena saya katakan benar, kajian secara kajian karena perlu khusus, ya? Tentu saja nanti kan pihak yang berwajib yang akan mengetahui lebih. Nah, karena ini juga sudah menyangkut bagaimana ketentraman masyarakat dan kita bicara juga soal kekuatan sosial. Yang penting saya kira sekarang saya apresiasi dengan Pak Agung dan kawan-kawan yang kita membuat Pak Jaga Warga ya. Melalui jadi hasil dari riset kita itu dulu kemudian menjadi peraturan gubernur tentang jaga warga ya, baik. Pak Agung bisa menjelaskan. Ya, apa itu Pak? Sebelum silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi itu merupakan satu hal juga ada di tusi kami Pak. Bagaimana cipta kondisi kondusif. Kemudian kami juga tidak bisa sampaikan apa yang mungkin menjadi tusi daripada kepolisian. Mungkin kami berbeda. Yang jelas pertama, langkah-langkah dari pemerintah daerah berserta seluruh jajarannya pada Kominda ya, termasuk unsur-unsur yang ada di Jaga Warga maupun unsur masyarakat di Linmasnya telah kami lakukan upaya-upaya yang sungguh luar biasa bersama dengan kepolisian dan lain sebagainya, upaya-upaya bagaimana mendorong agar para penegak hukum itu cepat melakukan hal itu. Termasuk kami lakukan koordinasi, kami minta penjelasan dan seterusnya bagaimana ini cepat terungkap. Ya, karena pemerintah sangat khawatir bahwa ini menjadikan keresahan yang lebih luas sehingga upaya pemerintah juga telah mendapat jawaban-jawaban bahwa ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengungkap persoalan ini sudah semaksimal mungkin oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu saya mohon kepada masyarakat ya percayakanlah kepada pihak kepolisian yang memang mempunyai ketugasan itu dan telah melakukan semaksimal mungkin dalam cara pengungkapan itu. Adakah upaya untuk mendorong pengamanan swadaya seperti tadi jaga warga atau pengamanan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat? Iya, tentu saja kami punya forum-forum dan kami punya koordinasi dengan Kominda yang mana mereka punya kaki tangan sampai tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Tentu saja dengan persoalan ini kami segera merapat dan melakukan pencerahan mereka dan melakukan penginformasian kepada mereka harus bagaimana mereka berbuat. Termasuk ketika melihat sesuatu ini prihatin kita, Pak. Betul. Saya saya tambahkan Pak Gun.
Saya setuju dengan Pak Agung ini. Jadi kalau menurut saya juga Indonesia ini kan ciri khasnya pada yang saya sebut sosial itu yang menjadi basis dalam kekuatan nasional kita itu. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Agung dan kawan dengan jaga warga itu basisnya di sana. Kalau di banyak negara yang lain di barat itu kan semua diselesaikan oleh polisi misalnya. Jadi misalnya bertengkar sesama tetangga saja menyelesaikan polisi. Nah, kalau kita kan enggak. Nah, kalau semua polisi kasihan Pak polisinya nanti. Tapi masyarakat dengan unsurnya itu ya, saya kira itu yang menjadi. Nah, ini bagaimana mengaktifkan kembali, saya kira yang diupayakan oleh Pak Agung dan kawan-kawan itu bagaimana itu keamanan yang berbasis pada social relationship-nya itu muncul di situ. Baik, kita akan lanjutkan setelah lagi, tetap bersama kami pemirsa di Ranah Publik. Kita akan kembali usai yang berikut. Berbicara ketahanan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari modal ekonomi dan sosial yang sejatinya memang sudah dimiliki masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Saya akan ke Pak Agung. Modal sosial apa yang sebenarnya perlu dirawat kembali dan dihidupkan di tengah masyarakat? Iya, sebetulnya marilah kita bangun apa yang dulu menjadi kesepakatan para tokoh terdahulu, founding fathers juga ya, kebersamaan, ya, gotong royong, empati, kemudian sepenanggulangan, ya. Ini yang perlu kita bangun, toleransi yang tinggi. Nah, ini jiwa-jiwa yang sudah menjadi satu kesatuan dengan kepribadian bangsa, hendaknya kita bangun. Saya yakin dengan masyarakat kembali kepada rohnya, ya, maka apa sih yang tidak bisa? Ketika kita dulu dijajah seperti itu dengan kekuatan yang sangat tidak seimbang, kita merdeka, apalagi hanya melawan Mea kan taruhlah. Ya. Ya. Baik, kita akan ke audiens lagi, silakan Bapak. Langsung saja. Ya, terima kasih, saya Sunaradi dari masyarakat Yogyakarta. Ini kaitannya dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan sosial di Yogyakarta ini memang cukup memprihatinkan ya. Mungkin salah satu contohnya adalah seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak di depan narasumber tadi, kaitannya dengan masalah pemodal-pemodal besar yang mungkin bisa menikmati dengan kaitannya dengan usaha-usaha yang dijalankan, tapi tidak bisa dinikmati oleh pengusaha pelaku usaha kecil. Ini kaitannya misalnya salah satu contoh misalnya pengusaha angkringan yang dulu dilaksanakan oleh masyarakat kecil, tapi mereka hanya bisa bertahan karena ada pelaku-pelaku usaha yang modalnya besar melakukan usaha angkringan yang dengan modalnya dia mungkin kalau pengusaha kecil itu satu, dia bisa memiliki 10 sampai 50. Nah, ini monggo dari Bapak-bapak yang narasumber ini bisa mungkin apa yang bisa kebijakan-kebijakan apa ataupun win-win solution yang bisa dijalankan agar ketahanan ekonomi di ini bisa lebih baik. Baik. Ya, terima kasih. Pak Atna, perlindungan apa yang bisa kita berikan atau semestinya diberikan oleh pemangku kebijakan? Iya. Kalau saya kembalikan tadi pada konsep bahwa ketahanan ekonomi pada produksi yang tumbuh tapi dengan kekuatan mandiri, distribusi dan konsumsi yang juga harus bisa dinikmati bersama. Berarti hal-hal seperti itu memang harus ada perlindungan langsung juga dari pemerintah. Artinya yang saya katakan tadi, kita tidak anti dengan namanya pertumbuhan, kita tidak anti dengan namanya bangun mal dan sebagainya. Tapi bagaimana sekarang sektor-sektor yang kecil itu juga harus ditingkatkan kemampuannya dengan fasilitasi dari pemerintah. Ya. Maka kredit tadi yang lebih banyak dinikmati untuk konsumsi itu diarahkan lebih banyak kredit untuk investasi bagi mereka. Tetapi saya memberi catatan bahwa saya tahu bahwa bank itu tidak mudah untuk memberi kredit pada saudara-saudara kita yang di bawah itu. Nah, nggak mungkin lah kan saudara-saudara kita itu dibebani dengan beberapa macam persyaratan kayak aku. Karena memang dianggap belum bankable juga. Iya, ini saya kira
tidak masuk akal. Ya, menurut saya tidak masuk akal ya. Jadi siapa yang harus mengambil peran kemudian? Pemerintah? Pemerintah di sini harus punya kebijakan yang kuat ya, memaksa bahwa bank harus memberikan kredit secara lebih terbuka pada mereka yang di bawah. Dengan mekanisme yang lebih mudah kepada dengan pengusaha mekanisme ekonomi. yang lebih mudah, saya kira persyaratan-persyaratan itu harus lebih dikendorkan. Bagaimana dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian? Ya, koperasi saya kira juga salah satu upaya ya membangun bagaimana perekonomian itu berbasis pada modal sosial itu. Saya kira ada di koperasi. Itu juga menjadi salah satu saya kira yang harus dipertimbangkan. Tapi sayangnya saya juga melihat ada persoalan perizinan juga yang tidak beres itu di dalam supaya koperasi berkembang atau berdiri itu kan bukan hal yang mudah untuk memperoleh syarat itu. Nah ini bagaimana nih fasilitasi pemerintah ya untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin berkoperasi itu. Saya kira itu juga harus kita lihat ya. Ini juga pekerjaannya Pak Agung ya, apalagi nanti kalau vertikal Pak ya. Pak Agung, berarti kan kalau kita melihat tugas Kesbangpol ini kemudian menjadi sangat banyak begitu ya, dan persoalannya bukan hanya persoalan-persoalan yang normatif begitu, karena sebenarnya masyarakat juga mengharapkan ada perubahan nyata setelah adanya organisasi atau perubahan dari struktur organisasi ini. Apa kemudian yang akan dilakukan termasuk melibatkan perguruan tinggi dan juga pihak lain bersama-sama merumuskan ini? Ya, jadi di awal kami sampaikan bahwa sebetulnya kami mensinergitaskan ya semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku partai politik, masyarakat, dan seluruh pengusaha misalnya, seluruh masyarakat. Kami libatkan, kami sebagai koordinator yang mendengarkan sesungguhnya. Jadi tidak ada yang kami lakukan kegiatan-kegiatan sifatnya teknis pembinaan, tidak. Hanya kami menyerap masukan-masukan dari seluruh komponen tentang sesuatu hal. Kemudian ketika kami menyerap, kami mengetahui, oh ini toh perlu ini. Fungsi kami koordinator dalam perumusan kebijakan yang sumber-sumbernya dari pihak lain. Ini peran kami. Termasuk kami berharap ketika ketimpangan seperti tadi Pak Adna sampaikan, betul kami setuju. Kehadiran pemerintah di situ. Tapi sisi lain juga kami setuju kehadiran kelompok atau kehadiran koperasi. Jadi baik dan buruknya itu tolong jangan pemerintah saja, tapi semua pihak harus terjun di situ. Jadi memang sinergi yang melibatkan banyak pihak untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Ada sebuah kekayaan besar yang dimiliki dari modal sosial, tadi disebutkan gotong royong dan sebagainya, kepedulian. Kemudian kita juga punya modal ekonomi, koperasi yang memang kita tahu tadi juga ada unsur sosial kemasyarakatan di sana, tapi juga ada unsur ekonominya. Bagaimana memastikan bahwa yang seperti itu tidak tergerus oleh globalisasi, tidak tergerus oleh MEA, dan kemudian tetap tumbuh berkembang eksistensinya di tengah proses peradaban yang terus berjalan? Nah inilah tugas Kesbang termasuk ya. Sekarang degradasi moral ya, degradasi wawasan kebangsaan, roh-roh jiwa kebangsaan yang ada dan tertanam pada masyarakat Indonesia harus tetap dihidupkan. Bahwa ini merupakan kekayaan bangsa. Ini merupakan satu perekat persatuan kesatuan. Ini yang harus ditanamkan. Bagaimana kita bangun lagi? Bagaimana? Ini PR kami Bapak. Bahwa Pancasila termasuk di dalamnya sila-sila itu yang semuanya mengarah kepada jiwa bangsa Indonesia. Nah, satu contoh yang menjadi tampak Yogyakarta ini kami masih prihatin yang berat. Ketika melihat hubungan antara person dan satu pun sudah berbalik tidak seperti dulu. Tetangga sudah tidak kenal lah. Bahkan ketika teman-teman lihat misalnya ada jambret, itu pun sudah berlomba untuk menghindar. Nah, persoalan ini yang harus kita bangun lagi. Kepedulian, rasa empati, rasa gotong royong, sikap toleransi, ini yang tidak boleh kita tinggalkan. Baik, Pak Adna, regulasi akan menjadi regulasi begitu, artinya ini menjadi sebuah pintu masuk yang jelas karena ada landasan hukum formalnya. Tapi saya rasa juga ada perangkat-perangkat sosial di masyarakat yang bisa menjadi pintu pembuka untuk kemudian menyuarakan lagi tentang ketahanan sosial, ekonomi, termasuk budaya, dan tentu saja bagaimana tupoksi dari Kesbangpol. Kira-kira manakah perangkat-perangkat sosial yang bisa kita maksimalkan untuk menyuarakan hal ini? Ya, saya juga membayangkan ini. Jadi
mungkin kita tidak bermaksud untuk bernostalgia ya. Tapi yang saya bayangkan ketika saya kecil dulu misalnya, itu kan yang namanya RT atau RW itu betul-betul berfungsi gitu. Ini kan satuan kecil pemerintahan ya Pak ya, walaupun non pemerintah, tapi yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, persoalannya dulu mungkin karena manajemen pemerintahan kita ya, yang menurut saya kurang tepat di dalam memelihara bagaimana RT RW ini bisa berfungsi gitu. Nah, mestinya sekarang kalau kita mau mengembangkan itu RT RW ya betul-betul adalah RT RW yang dulu saya bayangkan itu punya otonomi, punya kemandirian, ya, punya ya tadi kohesivitas sosialnya itu sangat tinggi di dalamnya. Jadi modal sosial itu betul-betul muncul dari situ. Jadi sekarang bagaimana pada tingkatan yang terendah ini, ya pada grup-grup ini kan kita sebut kelompok, itu bisa berkembang itu. Nah, saya memimpikan bahwa kemudian itu orang akan tertarik lah untuk aktif ke RT RW. Sekarang kan susah nyari ketua RT saja pada menghindar ya. Nah, sekarang bagaimana membuat RT RW itu ya menarik kembali gitu. Ini yang persoalan yang sangat mendasar yang harus kita cari. Bagaimana orang bisa aktif lagi di dalam RT RW kelompok-kelompok terkecil itu. Di samping tentu saja pada tingkatan individual yang berarti adalah keluarga. Nah, mari kita juga masuk pada keluarga. Keluarga ini adalah satuan sosial masyarakat terkecil yang harus kita juga lakukan intervensi. Nah, ini tentu saja peran dari yang namanya pendidikan, peran dari tokoh agama itu sangat menentukan ini di dalam keluarga ini. Karena jadi, itu juga yang akan meminimalkan konflik-konflik sosial di tengah masyarakat. Iya, nah itu saya kira ke depan ya. Jadi saya sih bukan ini bernostalgia, tapi mengembalikan pada fungsi-fungsi yang namanya RT RW yang dulu kita bangun itu. Kenapa ada RT RW? Kemudian kenapa keluarga itu harus seperti yang kita miliki di Indonesia itu, bukan kayak keluarga di Barat. Nah, itu kok ya seperti itu mestinya. Nah, barangkali itu pada tingkatan terendah yang harus kita juga, pemerintah artinya mulai berpikir bagaimana intervensi itu sampai sana. Jangan hanya berhenti mungkin sampai tingkat kelurahan, ya, selesai gitu. Ya. Ketahanan ekonomi, sosial, budaya ini saya rasa menjadi cita-cita kita bersama untuk kemudian memenangkan persaingan global dan benar-benar mendudukan Indonesia kembali sebagai macan Asia begitu ya, termasuk di masyarakat ekonomi ASEAN, termasuk Yogyakarta di dalamnya. Jadi apa yang ingin disampaikan Pak Agung untuk pemirsa kita agar bisa mendukung kinerja dari Kesbangpol kemudian? Ya. Yang pertama saya berharap dan menghimbau kepada masyarakat bahwa kesejahteraan, kemudian keamanan, lingkungan, kemudian peningkatan berbagai hal harus dimulai dari pribadi masing-masing. Dan peduli terhadap lingkungan, peduli pada diri sendiri, keluarga, termasuk mari kita bangun pemerintah mana yang kurang diberikan informasi. Banyak hal tadi, komponen-komponen sosial yang bisa menyalurkan aspirasi. Termasuk tolong, ormas-ormas ini yang memang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan, fungsikanlah ormas dalam kedudukannya sebagai apa. Tidak saja sweeping sendiri-sendiri kan gitu, ketika tidak cocok. Tapi mari berikan masukan kepada kita dalam konteks membangun Jogja. Jogja yang istimewa ini, harapan kami istimewa masyarakatnya juga, komponen-komponen regulasinya juga bagus karena bersumber dari semua pihak untuk kepentingan Yogyakarta. Termasuk kompetensi sumber daya manusianya untuk memenangkan persaingan global. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak Agung, Pak Atta, terima kasih telah bersama kami, dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih telah hadir di sini. Kita akhiri Ranah Publik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Anggun Peredas Batik untuk busana yang saya kenakan. Saya Fidi Anggara, sampai jumpa.